Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan pihaknya meminta pemerintah menyiapkan anggaran pemungutan suara ulang di 24 daerah sesuai amanat putusan MK. Dede juga menambahkan, selain bersumber dari APBD, pemungutan suara ulang bisa dibantu APBN. Kemendagri diberi waktu 10 hari usai rapat dengan Komisi 2 untuk menyiapkan anggaran pemungutan suara ulang pilkada. Ya, sebetulnya memang hasil dari rapat kami kemarin Komisi 2 dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, ada permintaan kurang lebih hampir sekitar 750 miliar. Itu di luar biaya pengamanan untuk TNI Polri maupun juga untuk pilkada ulang di 2 daerah. Jadi kalau kami hitung-hitung kurang lebih sekitar antara 900 miliar sampai 1 triliun. Nah, tentu ketika ini menjadi amanat MK, maka itu harus segera dilakukan karena ada beberapa pilkada yang harus dilaksanakan dalam 30 hari setelah keputusan MK, ada yang 60 hari, 90 hari, dan juga 180 hari. Itu sebabnya kami mengatakan bahwa pemerintah harus mempersiapkan sebuah skema alokasi anggaran untuk menyiapkan diprioritaskan dari 30 hari dan 60 hari setelah keputusan MK ini. Nah, silahkan itu kami beri waktu kesempatan 10 hari sejak kemarin kita rapat. Jadi kalau jatuhnya hari Jumat, insya Allah hari Senin depan kita akan rapat kembali dengan pemerintah, dengan Kemdagri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada, sumber pembiayaan pilkada berasal dari APBD setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Namun, disebutkan juga jika dana yang dimiliki terbatas, pemerintah pusat dapat membantu melalui APBD provinsi maupun APBN. Dari 24 daerah yang harus menggelar PSU, setidaknya ada 8 pemerintah daerah yang menyatakan mampu membiayai PSU, sementara 16 lainnya tidak sanggup. 8 pemerintah daerah yang menyatakan mampu juga hanya bisa menutup 30% pembiayaan. 16 pemerintah daerah tersebut setidaknya membutuhkan dana tambahan yang bisa berasal dari APBD provinsi maupun APBN. KPU RI mengundang KPU daerah untuk membahas persiapan pemungutan suara ulang pada Senin siang. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menyatakan akan berkomunikasi dengan Kemendagri soal anggaran pemungutan suara ulang. Anggaran ini karena kami sifatnya pengguna penerima dari instansi, dari Pemda, kalau Pemdanya tidak tersedia lagi, terutama di daerah yang PSU-nya 100% TPS di kabupaten kota atau provinsi tersebut, maka kami berkomunikasi dengan Kemendagri untuk kemudian dicarikan solusinya, dikoordinasikan apakah masih bisa pakai anggaran APBD atau disupport pakai APBN. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan akan melakukan koordinasi kerja baik dengan pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan pemerintah sedang memastikan saat ini kesiapan anggaran untuk pemungutan suara ulang atau PSU di 24 daerah untuk pilkada serentak. Wamendagri bilang pelaksanaan PSU dilakukan dengan skenario minimal dan efisien. Kalau daerahnya siap, maka ditanggung oleh APBD kota kabupaten. Tapi kalau kota kabupaten tidak mampu, maka akan dibantu provinsi. Nah, nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan begitu. Tapi kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Ya, jangan sampai dianggarkan untuk hal yang nggak perlu. Ya, kita pastikan anggarannya minimal dan kita pastikan kesiapan itu dalam beberapa hari ke depan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya dengan DPR akan ada kepastian berapa anggaran kesiapan dari pemerintah daerah dan berapa yang kemungkinan harus dibantu oleh provinsi atau kementerian. Dan untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PSU, saat ini kita akan berbincang dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya. Rifki. Selamat malam Pak Wamen. Pak Wamen tadi mengatakan kalau bisa seefisien mungkin, anggarannya seminim mungkin. Jangan dipakai dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, hal-hal yang tidak perlu ini contohnya bagaimana? Apa saja Pak Wamen? Ya, tadi pagi kami melakukan rapat koordinasi pimpinan bersama jajaran Kemendagri yang dipimpin langsung oleh Pak Mendagri. Arahan Pak Menteri yang pertama adalah kita pastikan kondisi
real APBD seperti apa. Jadi kalau dilaporkan tidak sanggup, itu kita harus telisik lagi sejauh mana ketidaksanggupan itu. Jangan-jangan ternyata ada pos-pos yang masih bisa direalokasikan gitu. Nah yang kedua, Pak Menteri ingin juga dipastikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak substantif gitu. Ya artinya misalnya kalau kemarin masih ada kegiatan yang diperlukan untuk sosialisasi. Nah hari ini kan sebetulnya sosialisasi beda konteksnya dan tidak terlalu penting lagi. Nah karena itu fokus saja kepada kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti misalnya kertas suara, penyiapan TPS, biaya keamanan gitu. Jadi kita pastikan bahwa biayanya itu minimalis, bukan biaya maksimalis karena kita penuh dengan keterbatasan hari ini, ruang geraknya terbatas seperti itu. Oke, waktu yang diberikan 10 hari, cukup atau enggak tuh kira-kira Pak Wamen untuk merangkum 24 daerah yang akan melakukan PSU? Ya insya Allah cukup. Pagi tadi kami berbagi tugas, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, kemudian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum akan betul-betul mendalami 24 daerah tadi kondisi APBD-nya seperti apa. Jika mungkin maka bisa dilaksanakan oleh APBD itu dengan APBD penjabaran perubahan begitu ya. Nah kemudian kalau tidak mungkin baru dibiayai oleh provinsi. Kalau provinsi juga nggak mungkin maka kita akan bicarakan dengan Kementerian Keuangan. Oke, Bung Rifki, kalau tadi dibilang oleh Pak Dede Yusuf gitu mengatakan bahwa ini waktunya 10 hari ke depan. Dan tadi Pak Wamen juga bilang jangan sampai dipakai sama hal-hal yang nggak perlu. Nah, ketika DPR melakukan evaluasi rapat kerja dengan Kemendagri, ada catatan-catatan khususnya mengenai efisiensi anggaran di masing-masing daerah, terutama untuk daerah-daerah yang menyatakan tidak mampu nih, Bung Rifki. Ya, rapat kerja kemarin kan digelar sebagai respons dari putusan Mahkamah Konstitusi dan rapat kerjanya cepat sekali, itu 2 hari setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan ya, terhadap 40 daerah yang lanjut setelah proses dismissal prosesnya dilanjutkan di Mahkamah Konstitusi. Dan hasilnya kita tahu ada 24 daerah yang memerlukan pelaksanaan pemungutan suara ulang, baik seluruhnya maupun sebagian. Dan karena itu pertemuan pertama kemarin saya kira adalah pertemuan di mana kami semua memetakan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk memastikan bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dilaksanakan tepat waktu dan berjalan dengan baik gitu, baik 30 hari, 60 hari, 90 hari dan 180 hari ke depan. Dan karena itu pertemuan itu tidak final. Pertemuan itu hanya memberikan kira-kira beberapa guidance ya. Salah satunya adalah meminta kepada pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan inventarisasi kemampuan APBD masing-masing kabupaten kota dan provinsi yang akan melaksanakan PSU tersebut. Dan saya kira tadi Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sudah melaporkan kepada kita semua bahwa Kementerian Dalam Negeri sangat serius untuk mengendorse daerah-daerah tersebut menggunakan APBD masing-masing. Kenapa APBD? Karena memang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu sumber pembiayaannya dari APBD. Memang ada exception di situ. Kalau kemudian APBD-nya tidak mampu, bisa dilakukan perbantuan APBD provinsi dan atau APBN. Tetapi exception ini kan akan kita pakai sebagai sebuah senjata pamungkas ya, senjata akhir kira-kira gitu. Nah karena itu 10 hari waktu yang diberikan oleh Komisi 2 itu saya kira mudah-mudahan dalam 5-7 hari ke depan, 5-7 hari maksimal tanggal 7, tanggal 8 yang akan datang, Kementerian Dalam Negeri itu sudah memiliki gambaran yang utuh. Kenapa harus memiliki gambaran yang utuh? Karena kalau memang diharuskan kita melakukan perbantuan melalui APBN, kan ada proses komunikasi antar kementerian lembaga di tingkat eksekutif ya, untuk memastikan bahwa diperlukan bantuan APBN, berapa besarnya dan seterusnya. Kendati demikian kami di Komisi 2 DPR RI ini kan adalah orang-orang partai politik yang kami juga melakukan komunikasi politik kira-kira begitulah ya dengan teman-teman di daerah-daerah tersebut. Kami mendapatkan gambaran kira-kira kesanggupan daerah itu maksimal sampai dengan detik ini baru 30% tuh dari kebutuhan 100% anggaran yang kita butuhkan. Nah karena itu kalau anggarannya plus minus 1 triliun maka saya berasumsi kemampuannya paling-paling di 300 miliar. 700 miliarnya itu dibutuhkan pada leveling APBN.
Tinggal apakah betul 1 triliun ini sudah dilakukan efisiensi anggaran atau belum. Itu saya kira yang bisa kita lakukan penghematan lebih lanjut dengan tidak mengurangi substansi pelaksanaan PSU itu sendiri. Oke, ini supaya jelas berarti Bung Rifki 900 miliar sampai 1 triliun itu yang sudah mencakup uang keamanan juga, biaya pengamanan juga, itu berarti mekanisme digabungkan APBN dengan APBD atau hanya APBN saja? 1 triliun itu asumsi budgetnya. Budgetnya, oke. Dengan asumsi melaksanakan pemilihan normal dengan unit cost sama dengan kalau kita lakukan pilkada yang lalu. Oke. Tinggal kan tahapan ya, tahapan nggak ada kampanye misalnya maka tidak diperlukan. Tapi cost untuk misalnya honorarium KPPS, PPS, PPK itu menggunakan asumsi konvensional gitu. Kemudian bantuan keamanan hibah kepada TNI Polri juga asumsi konvensional. Bisa kita lakukan penghematan. Itu asumsi total anggaran yang dibutuhkan. Oke, makronya ya. Dari total anggaran baru kita kan pilah nih. Setiap daerah punya kemampuan bagaimana. Apakah dia bisa menyelesaikan 100% kebutuhan anggarannya di kabupaten, kota atau provinsinya. Kalau nanti didapatkan data oleh Kementerian Dalam Negeri, oh ternyata kabupaten ini cuma sanggup 60%. Berarti 40%-nya dicarikan ke provinsi atau pusat. Begitu pula di tempat-tempat lain. Nah karena itu kita kan bicara 2 level nih. Level kebutuhan secara keseluruhan dulu, kira-kira berapa. Lalu dari keseluruhan, total kemampuan APBD masing-masing berapa. Baru kemudian kalau diperlukan perbantuan dari APBN kira-kira berapa gitu. Ini diperlukan cepat karena terutama bagi daerah-daerah yang harus 30 hari melaksanakan pemungutan suara, dia memerlukan pendanaan yang cepat untuk kemudian memastikan seluruh operasionalisasi PSU itu berjalan sesuai dengan waktunya. Oke, dari jumlah 900 asumsi ya, 900 hingga 1 triliun Pak Wamen. Tadi juga Bung Rifki bilang ini harus ada inventarisasi segera dari Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada inventarisasi dan kira-kira daerah-daerah mana saja yang butuh bantuan dari APBN? Sudah ada inventarisasi soal itu? Yang disampaikan oleh Bang Rifki tadi itu persis apa yang harus kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi 24 daerah tadi ini kami dalami postur APBD-nya, postur kapasitas fiskalnya seperti apa, dengan tentunya menyesuaikan tidak terlalu sama dengan benchmarking biaya yang dianggarkan untuk pilkada lalu, karena ada unsur-unsur penghematan di sini, ada unsur-unsur yang berbeda. Nah dari situ kami perlu waktu ya beberapa hari ke depan untuk memastikan kesiapan di tingkat kota kabupaten itu. Nah kalau kemudian dari tingkat kota kabupaten itu dinyatakan kurang, nah kurangnya berapa? Ya, ini sambil dikomunikasikan dengan provinsi. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan provinsi, dengan beberapa gubernur yang menyatakan kesiapannya untuk menanggung begitu. Ada beberapa gubernur menyampaikan kepada kami siap menanggung. Tapi tentunya kami harus pastikan dulu kota kabupatennya. Jangan sampai kota kabupatennya bilang tidak sanggup, padahal setelah kita dalami postur APBD-nya memungkinkan begitu. Jadi kalau bisa APBD, kota kabupaten, provinsi, dan kalau bisa tidak ditarik ke APBN. Ini kan persoalannya MK sendiri kan menentukan berbeda-beda ya. Ada yang 30 hari, 60 hari, 120 hari. Untuk prioritas saja Pak Wamen, yang 30 hari dulu. Ini daerah-daerah mana saja yang berarti akan diakselerasi inventarisasi kebutuhan anggarannya? Ya, sekarang kita bergerak sama. Ya, artinya semua daerah ini ya, baik yang PSU keseluruhan ataupun sebagian, ini kita cek APBD-nya. Ya, dan dalam beberapa hari ke depan ini yang kami fokuskan. Rata-rata berapa besar kalau kita bicara rata-rata gitu, anggaran yang dibutuhkan untuk PSU ya, nggak bisa. Setiap nggak itu bisa. Berbeda-beda, ya? Benar-benar fluktuatif. Ya berbeda-beda. Ada yang butuhnya sampai di atas 30 miliar sampai 40, ada yang kebutuhannya itu di bawah 5 miliar, ya berbeda-beda. Itu yang akhirnya nanti dikomunikasikan juga oleh DPR untuk segera dialokasikan. Tapi sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak Wamen? Ya komunikasi berjalan, tapi kita pastikan dulu tahapan mendalami APBD dan kota, kabupaten, dan provinsi dulu, baru kemudian ke Kementerian Keuangan. Bung Rifki, langsung ke soal anggaran tadi. Kalau memang bicara soal efisiensi, misinya pemerintah kan sekarang efisiensi. Jumlah 1T itu kalau kata Bung Rifki tadi masih bisa ditekan. Untuk jumlah efisien yang ideal,
kira-kira untuk penyelenggaraan PSU ini berapa kira-kira? Saya mau cerita alurnya dulu. Jadi waktu rapat kerja di Komisi 2 itu kan, kita mengundang Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Bu Wakil Menteri, Bu Ripka, halo. Ya. Kemudian seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Hitung-hitungan angka itu kan muncul dari penyelenggara pemilu sebagai user dari pelaksanaan PSU ini. Nah, dari situ kemudian baru direspon oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat karena sudah melakukan komunikasi dengan para pimpinan daerah. Disitulah didapat per hari itu, 2-3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi saya kira pada saat itu dapat gambaran kira-kira baru beberapa daerah yang menyatakan kesiapannya. Nah, karena itu kita berikan kesempatan sekarang, kami juga meminta kepada KPU untuk melakukan exercisement ulang ya terhadap anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan semangat efisiensi yang sekarang kita lakukan. Agar kemudian ketika efisiensi itu ada mulai pada tingkat KPU sebagai usernya yang akan menggunakan anggaran, daerah kan juga nanti kurang terbebani untuk melakukan hal tersebut. Kita semua memang tidak pernah memprediksi ya, tidak pernah menyangka apalagi mempersiapkan bahwa akan terjadi PSU di 24 tempat. Ditambah sebetulnya ada 2 tempat tambahan yang dari awal kolom kosongnya memenangi perhitungan suara yaitu di Kabupaten Bangka dan di Pangkal Pinang. 2 tempat itu pun pada saat saya memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung sampai dengan minggu lalu belum selesai itu urusan anggarannya gitu. Sekarang Kementerian Dalam Negeri kita kasih PR tambahan lagi untuk kemudian melakukan exercisement di 24 tempat yang lain. Tapi saya kira komitmen kami semua penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif, insya Allah tanggal 10 yang akan datang itu semua sudah bisa kita jelaskan kepada publik dan insya Allah pelaksanaan PSU akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Yang paling penting adalah jangan sampai ada PSU di atas PSU. Artinya sudah di PSU ada ketidakberesan baik karena kecurangan, karena ketidakprofesionalan penyelenggara. Nanti hasilnya dibawa ke MK dan di PSU lagi. Kalau itu saya kira kita semua akan rugi sebagai sebuah bangsa. Ya, dan anggaran juga akan keluar lagi tentunya nanti. Nah, anggaran akan keluar lagi dan tidak mendapatkan kepala daerah definitif dengan segera. Itu. Dalam perspektif penghematan anggaran kalau begitu, pelaksanaan PSU yang hemat anggaran tapi juga tetap menjaga kondusivitas pelaksanaan PSU karena ya 24 daerah ini juga punya tipikal yang berbeda-beda. Dalam perspektif itu apa yang bisa Anda utarakan, Pak Rifki, Bung Rifki? Seandainya boleh saya memberi komentar sedikit terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena komentar ini kan juga tidak mengurangi apapun terhadap derajat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding. Kedepan saya kira kita juga perlu memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau memang nyata-nyata terdapat satu kecurangan yang terstruktur, sistematif, masif, atau terdapat pelanggaran hukum yang signifikan yang dilakukan oleh calon tertentu dan atau pasangan calon tertentu yang memenangi kontestasi pilkada, namun kemudian terbukti melalui fakta-fakta hukum di MK, saya kira lebih baik didiskualifikasi saja dan kemudian pemenang kedua ditetapkan sebagai kemudian pemenang pilkadanya agar kita tidak harus kemudian melaksanakan PSU ini. Saya harus katakan sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kami juga harus turut serta membantu pemerintah melaksanakan PSU ini dengan baik, dengan benar di tengah segala keterbatasan yang kita punya. Dan ini semua asal usulnya adalah ketidakberesan pelaksanaan pilkada, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun kontestan, yang kemudian direspons oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya untuk melakukan PSU. Mudah-mudahan ke depan kita semua sebagai sebuah bangsa bisa belajar banyak dari hal ini. Pak Wamen, kalau begitu bagaimana dengan tadi pandangannya Pak Bung Rifki tadi soal putusan MK yang bisa juga dimodifikasi kembali sepertinya untuk lebih bisa menjaga kondusivitas pelaksanaan PSU, Pak Wamen? Jadi kita memang punya pengalaman, ya, ada rangkaian pilkada yang panjang ketika ada PSU di atas PSU seperti disampaikan oleh Bang Rifki tadi. Gitu. Nah karena itu hari ini kita akan pastikan 3 hal. Pertama kesiapan pendanaan, yang kedua kesiapan teknis, dan yang ketiga adalah faktor yuridis. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya melulu fokus kepada aspek pendanaan, kemudian ada hal-hal yang kemudian luput dalam hal teknis dan yuridis, sehingga mengakibatkan ada celah lagi bagi gugatan hukum berikutnya. Saya kira begitu. Oke, baik kalau gitu terakhir Pak Wamen, 10 hari waktu ini Anda berarti sudah bisa yakin bisa memenuhi inventarisasi yang diminta tadi untuk terutama daerah-daerah prioritas ya Pak Wamen?
Kalau itu perintah dari Ketua Komisi 2, kesepakatan Komisi 2, maka kita tidak bisa tidak menyepakati. Insya Allah siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Wamen, Bima Arya, dan juga Pak Rifki, Ketua Komisi 2 DPR RI telah berbincang bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Bapak-Bapak.